Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, tradisi nyarang hujan yakni meminta bantuan pawang hujan dalam rangka ikhtiar agar tidak hujan. Hal ini biasanya dilakukan ketika ada hajatan atau kegiatan tertentu agar hujan tidak turun ketika acara berlangsung. Istilah pawang hujan identik atau pengendali, namun praktiknya pawang hujan bukanlah pengendali. Jika meyakini pawang hujan sebagai pengendali hujan, maka tidak dibenarkan di dalam Islam. Perlu dipahami, posisi pawang sebagai hamba harus serius dalam bermunajat dan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita yakini sebagai Zat Maha Kuasa, pengendali dan penghenti hujan. Keseriusan permohonan pertolongan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka berdoa 3 kali. Jika pawang hujan disewa karena kemampuan membaca doa dan memohon agar hujan tidak turun, hal ini sah hukumnya dalam fikih. Sebagaimana menyewa orang agar membaca Al-Quran di makam orang tertentu dengan niat pahalanya disampaikan kepada ahli kubur, atau menyewa orang agar mengajarkan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran semacam ini jelas manfaatnya sebagaimana doa memohon tidak hujan. Lalu, doa apa yang dibaca oleh para pawang hujan? Jika doa atau mantra yang dibaca mengandung kesyirikan, maka tidak dapat dibenarkan. Namun jika doa yang dibaca bersumber dari Al-Quran dan hadis atau salafus salih, maka hukumnya boleh. Bahkan bisa menjadi keharusan demi kemaslahatan hajatan atau acara yang dianggap penting menurut syariat. Seperti contoh yang dilakukan sebagian pawang hujan. Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi. Surat An-Nuh ayat 44. Potongan ayat ini jika dilihat dari asbab nuzulnya merupakan doa Nabi Nuh yang memohon keselamatan dari mara bahaya banjir yang sedang terjadi. Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari, yang diriwayatkan oleh Anas bahwa suatu ketika Nabi pernah berdoa, Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar bumi kami, jangan di atas kami. Ya Allah, curahkanlah hujan ini di atas bukit-bukit, di hutan-hutan lebat, di gunung-gunung kecil, di lembah-lembah, dan di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Selain berdoa langsung, terkadang juga ada tata cara yang diajarkan oleh para salafus salih, seperti melemparkan kerikil ke setiap penjuru, mengumandangkan azan oleh anak yang belum balik, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada sandaran hujah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Misal, kenapa harus anak kecil yang belum balik? Berbagai keterangan para ulama, atau masih kecil, jauh dari dosa, dan dengan demikian peluang dikabulkannya doa lebih besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika ingin seperti wali, ikutilah tawakalnya anak kecil yang tidak pernah memikirkan apa yang dimakan di hari esok. Salah satu pembahasan yang menarik untuk dielaborasi adalah soal konsep bi'ah. Konsep ini menimbulkan perdebatan yang cukup alot, terutama dengan kelompok keagamaan lain. Sebab konsekuensi dari konsep ini juga menyangkut identitas seorang muslim. Zuhairi Misrawi dalam bukunya berjudul Hadratus Syekh Hasyim Azhari, Moderasi Keumatan dan Kebangsaan, mengatakan bid'ah identik dengan kesesatan yang mesti dihindari oleh setiap muslim. Buku ini juga melihat sudut pandang dari Kiai Haji Hasyim Azhari terkait bid'ah. Lebih dari itu, klaim sesat itu akan mempunyai dampak lanjutan, yaitu berupa eksklusi dari kebenaran yang mempunyai dampak hukum dan politik keagamaan. Kalangan Wahabi kerap kali menggunakan klaim tersebut untuk mengkriminalisasi orang dan kelompok lain.
Jika mereka berada di bawah kekuasaan yang menganut paham Wahabisme, maka akan dikenai sanksi yang sangat berat. Mereka tidak hanya dikutuk di akhirat, tetapi juga akan dikutuk di dunia. Dalam hal ini, perlu pandangan yang lebih progresif dan elaboratif soal bid'ah ini, terutama dalam rangka mengantisipasi munculnya tindakan keagamaan yang tidak sejalan dengan pokok-pokok dasar syariat, yaitu pandangan yang tidak memberikan ruang pada rasionalitas dan humanitas yang merupakan karakter utama syariat. Sebenarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang merupakan salah satu dari murid Ibnu Tamayyah sudah memberikan pendasaran yang sangat baik perihal esensi syariat Islam. Ia berkata, dasar dan fondasi syariat adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia, baik di muka bumi maupun di akhirat. Syariat adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan.